Ketika kita melihat grafik harga, kalau kalian melihat ini contoh harga di emas, kalian melihatnya bingung ini, apa sih sebenarnya ini? Nah, tetapi yang saya mau tekankan di sini, kalian bisa lihat bahwa pergerakan itu dia ada kenaikan, ada penurunan, ada kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan. Itu yang dinamakan struktur market. Jadi market itu nggak mungkin langsung naik terus, nggak mungkin. Dia pasti ada penurunan dulu, kemudian dia naik lagi, kemudian penurunan lagi, atau biasanya orang bilang zigzag. Nah, kayak itu sama aja. Untuk mengetahui market structure, kita harus tahu namanya trend. Trend itu ada 3. Ada naik, turun, dan konsolidasi atau sideways, itu sama aja. Naik di sini itu apa maksudnya? Trennya sedang naik atau harganya itu sedang melambung tinggi. Contoh di gold, dari harga sini dia naik melambung tinggi, ini berarti trennya lagi naik. Cara identifikasi gampangnya juga kalian bisa lihat bahwa kemiringannya ini 45 derajat. Jadi kemiringannya adalah 45 derajat, berarti ini trennya sedang naik. Atau kita bisa bilang XAU USD, XAU itu emas, USD adalah mata uang Amerika. Jadi harga emas terhadap mata uang Amerika sekarang trennya lagi naik. Kita bisa bilang seperti itu. Kita juga bisa lihat di USD JPY. Sekarang trennya ini bagaimana? Kayak trennya kita bisa lihat dari pucuk atas dia langsung turun ke bawah. Berarti ini trennya sedang turun, tren bearish, itu sama aja. Sudutnya itu 45 derajat ke bawah, berarti ini trennya turun. Kalau konsolidasi bagaimana? Kalau konsolidasi itu kita nggak bisa menentukan ini naik apa turun. Contoh di GBP JPY kita bisa lihat pergerakan marketnya itu dia turun, ini dia naik, dia turun. Ini berarti mana? Kemungkinan ini konsolidasi. Kalau kalian tarik aja garis dari atas di sini, kemudian kalian juga tarik lagi garis di bawah sini, lihat dia dari sini menyentuh ke area bawah, menyentuh lagi ke area situ lagi, menyentuh lagi ke area sini lagi. Berarti ini area sedang konsolidasi atau harganya itu lagi terjebak di situ-situ aja. Itu namanya konsolidasi. Kemudian market structure ini yang mana? Market structure di sini kita contohkan di yang naik terlebih dahulu. Yang naik berarti kemiringannya adalah 45 derajat. Nah, seperti ini. Setelah ini kita bisa namain namanya high, ini low, ini high, ini low, ini high. Ini untuk tren naiknya. Kita langsung ke tren turunnya aja. Turunnya 45 derajat. Ini juga sama, yang di atas itu high, yang di bawah itu low. Ini high, kemudian ini high, kemudian ini low, kemudian ini high, kemudian ini low. Kemudian kalau konsolidasi misalnya seperti ini. Sama juga, ininya juga high, ini low, ini high, ini low, high, low, high. Dari sini sudah lumayan ngerti kalau yang di atas itu high, yang di bawah itu low, yang di atas itu high, yang di bawah itu low. Semuanya sama. Apa yang membedakan? Kita bisa lihat bahwa low yang di sini itu lebih tinggi dari low sebelumnya. Ini bisa dilihat di XAU USD yang tadi. Langsung dari sini aja. Dia up, dia down, up, down, up, down. Ini sama kayak gambar yang di sini. Kita bisa lihat low yang di sini itu lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Low yang di sini itu lebih tinggi daripada low sebelumnya, atau lebih high kalau bahasa Inggrisnya kan, lebih tinggi dari low sebelumnya. Berarti ini namanya higher low, tinggal tambahin H depannya. Kemudian di sini juga sama, ini lebih tinggi, berarti ini namanya higher low lagi karena lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau yang di atas juga sama, yang di atas ini lebih tinggi dari sebelumnya, lebih tinggi dari sebelumnya, berarti ini namanya higher high. Sini juga lebih tinggi lagi, higher high, ini lebih tinggi lagi, namanya juga higher high. Ini yang dinamakan market structure. Biasanya kita langsung bisa bilang kalau market structure itu higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, berarti ini bullish atau trennya sedang naik. Nah, ini untuk apa? Berarti tren naik di sini itu memiliki gabungan atau memiliki coding, kalau kita namanya itu higher high, higher low, higher high, higher low. Memiliki coding seperti itu. Berarti setelah higher high di sini harusnya bagaimana? Biasanya itu membentuk higher low karena mengikuti trennya. Maka dari itu kenapa gold kemarin ketika harga di 1700 kalau nggak salah, kemudian kita targetnya dia akan naik lagi, kemudian target di 1900, kemudian target di 1950 karena trennya itu naik. Kita ekspektasi dia membentuk higher low di sini sebelum melanjutkan kenaikannya lagi. Kalau kita namain berarti ini higher low dan ini higher high lagi. Sama seperti gold ini, dia naik turun higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Oke, ini higher high,
higher low, harusnya gimana? Sih melanjutkan higher high-nya kalau dilihat dari market structure-nya. Kalau tren turun bagaimana? Tren turun sama sebenarnya. Tren turun kan high low high low high low, tapi trennya turun. Karena high-nya di sini lebih rendah, lebih low dari sebelumnya, berarti kita bisa bilang ini lower high. Ini lebih rendah lagi, berarti lower high. Yang di sini low-nya lebih rendah dari low sebelumnya, berarti ini lower low. Ini lebih rendah, low, lebih rendah, lower low. Nah, kita bisa tahu bahwa kalau tren turun itu berarti lower high, lower low, kemudian lower high, kemudian lower low. Jadi kalau tren turun itu seperti itu. Berarti setelah ini bagaimana nih? Setelah lower low nih. Setelah lower low ya harusnya ada lower high sebelum melanjutkan lower low kembali. Dari sini saja sebenarnya kalian sudah bisa ekspektasi pertama tren market itu bagaimana. Contoh di USD JPY turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Harusnya bagaimana ini? Lebih rendah lagi turunnya. Jadi dari sini aja kita sudah bisa ekspektasi, oke, trennya ini turun. Yang pertama, yang kedua, kemungkinan ini akan lebih rendah lagi karena dari lower high harusnya itu biasanya ke lower low dari situ. Kemudian kapan kita bisa tahu market ini sudah capek, katakanlah naik, gak mungkin kan dia high high low terus high low sampai selesai, sampai akhir kiamat, gak mungkin kayak gitu. Kita bisa tahunya ketika codingnya ini berubah. Jadi kan high high low terus menerus. Ketika ini berubah berarti trennya juga berubah. Kalian tidak boleh membeli, kalian harus menjual atau dibalik. Kalau kalian itu sell berarti harus mulai cari-cari opportunity untuk buy posisi. Saya contohkan, ini higher high, kemudian higher low, higher high, kemudian ini tidak disangka dia lanjut untuk mendalam ternyata. Saya hilangkan yang di sini. Berarti kita bisa coding karena ini lebih tinggi dari sebelumnya. Kita bisa bilang ini higher low, ini higher high. Kemudian yang paling bawah karena ini lebih rendah daripada sana. Ini lower low. Dari sini lihat codingnya berubah, higher high low, higher high low, higher high low, higher high, tiba-tiba menjadi lower low. Lower low di sini adalah coding dari tren turun. Berarti kalian sudah nggak boleh buy posisi itu. Udah selesai. Kalian harus mulai sell posisi karena trennya dari bullish ke bearish berubah. Kalau kalian tarik garis tren di sini, itu juga menandakan bahwa ini lihat, ini ke break dan dia retest. Jadi sebenarnya garis tren di sini itu membantu market structure menentukan ini tren naik atau turun. Jadi dasarnya itu tetap market structure-nya itu tadi. Itu dasar banget itu. Terus di mana kita bisa entry? Itu yang paling penting kan. Kita bisa entry di area-area tertentu atau di coding-coding tertentu. Contoh ketika tren naik, kita bisa entry ketika dia di higher low. Di higher low di sini itu kita bisa entry. Jadi di sini kita bisa entry buy. Ketika ini udah break, berarti kita udah nggak boleh entry buy lagi. Jadi kayak gitu caranya. Kemudian kalau tren turun bagaimana? Kalau tren turun itu kita entry-nya di lower high. Jadi kita bisa entry di sini, entry di sini, entry di sini, entry sell posisi karena trennya bearish. Contoh sekarang di USD JPY, kalau kalian mau entry berarti kalian entry ketika dia di lower high. Ini saat ini kita bisa ekspektasi dia lebih rendah. Mungkin kita bisa entry di sini. Habis ini kalau ada konfirmasi yang baik, kita bisa entry sell posisi untuk lebih turun lagi karena codingnya kalian bisa lihat lower high harusnya lebih rendah lagi. Jadi simple banget sebenarnya. Soalnya ini adalah dasar. Semua strategi yang baru, contoh ada ICT atau smart money concept, ya ini market structure cuma mungkin dinamain sama mereka. Kemudian banyaklah strategi baru itu ya hasilnya ini market structure. Kalian harus paham market structure dulu untuk bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita udah bahas trennya bagaimana, kemudian kalau berbalik tren itu bagaimana, kemudian entry-nya di mana kita udah bahas juga di sini. Kalau konsolidasi ini bagaimana belum dibahas kan gitu. Kalau konsolidasi kita bisa lihat bahwa pergerakannya atau codingnya ini di sini codingnya itu tidak beraturan. Contoh ini high katakanlah lebih tinggi dari sebelumnya, ini lebih rendah dari sebelumnya. Lihat high-nya ini lebih tinggi berarti ini higher high, kemudian ini lebih rendah berarti lower low, ini lebih rendah lower high, ini lebih tinggi dari sebelumnya, ini higher low, ini sama biasanya kita bilang equal high, H atau EQ biasanya orang-orang, terserah kalian mau gabungin apa, equal, jadi sama
sini sama sini itu sama, atau biasanya orang bilang nih double top. Nah, gitu. Kalau kalian lihat konsolidasi itu codingnya tidak beraturan. Kalau coding naik kan higher high, higher low terus saja bagus. Kalau ini higher high, lower low, higher high, lower low, lower high, higher low. Ini gimana? Codingnya nggak beraturan. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu nggak beraturan. Tapi kalau kalian tarik garis, biasanya kalau kalian tarik garis seperti ini, itu kelihatan bahwa dia sedang di area zone atau di area garis tersebut. Jadi dia cuma mental-mental di situ-situ aja. Itu dinamakan konsolidasi. Kalau kayak gini kita harus bagaimana? Kita harus entry kah? Kita harus tunggu kah? Atau kita bisa entry ketika dia di atas, entry ketika dia di bawah? Jawabannya adalah semuanya bisa. Contoh, kalian bisa entry buy di sini untuk targetnya di atas sini bisa. Kemudian setelah di sini sell sampai di sini untuk targetnya bisa. Tapi kalau saran saya mending ditunggu aja. Jadi contoh market itu berarti gini, awal-awal trennya bullish, higher high, higher low, bullish kan, higher high, bullish, kemudian dia konsolidasi. Nah kita harus bagaimana ketika ada konsolidasi? Tunggu aja dia selesai. Kita tahu selesainya bagaimana? Dia biasanya breaknya kemana? Nge-break area yang di sini. Ketika dia break, retest. Kan kalau dia naik banget, nggak mungkin kalau nggak kembali atau koreksi. Ingat zigzag tadi. Ini bentuk higher high, ini harusnya membentuk higher low. Dimana kalau naik, jadinya tren naik. Dari konsolidasi, ketika dia break menjadi tren naik. Kemudian menjadi coding higher high dan higher low. Berarti ini harusnya melanjutkan kenaikannya kembali. Disinilah kita bisa entry di area sana. Kalau turunnya ke bawah, bagaimana? Kalau turunnya ke bawah, ya nggak apa-apa. Dia turun break, ini berarti apa? Lower low, ini lower high. Trennya jadi bearish. Kita bisa entry ketika dia di lower high. Jadi kalau konsolidasi enak, tunggu aja dia break mau kemana. Kemudian setelah dia retest, kita bisa entry. Cara untuk menentukan high dan low-nya tadi itu bagaimana? Kan nggak mungkin lah kita tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba kita taruh oke, high low. Nah kayak gini jadi salah semua nanti. Jadi salah menentukan high dan low itu bakalan salah di semua. Trend lainnya bakalan salah, market structure-nya bakalan salah. Jadi ketika itu salah, itu ya salah semua. Soalnya contoh, kalian menarik market structure-nya dari sini, high yang di sini, ke low yang di sini, kemudian high yang di sini, ke low yang di sini. Contoh, berarti kemudian kalian tarik dari sini ke sini. Kalian lihatnya, saya bingung sekarang. Ini malah kelihatan buat saya ini konsolidasi. Terus bagaimana ini? Kan kayak gitu. Jadi kalau salah penentuan market structure, kalian juga bakalan salah. Contoh di bawah juga, low di situ, ada high di sini. Oh, ini lagi bullish ini. Ini lagi bullish. Kurang tepat karena salah penentuan high dan low-nya. Yang benar bagaimana? Yang benar itu contoh kita terapkan dulu. Kita bisa lihat di sini apa tadi? High, low, high, low, high. Pastikan di dalamnya itu ada pergerakan high dan low kecilnya. Jadi ada pergerakan kayak high low kecilnya, minimal satu high dan low, itu udah cukup. Di dalamnya harus ada pergerakan. Saya contohkan di USD/JPY aja langsung. Oke, di USD/JPY kalau kalian ingin menaruh high dan low, saya kasih bulatan aja ya. High di sini, low-nya bukan di bawah sini karena ini ke sini langsung, tidak ada ini pergerakan kecilnya. Jadi di mana yang benar? Di sini yang benar. Kenapa? Karena ada pergerakan kecilnya. 1 2 3. Saya garisin begini ya. Kita 1 2 3. Itu pergerakan kecilnya di mana kita bisa tarik pergerakan besarnya dari sini sini. Sama kayak ini tadi, harus ada pergerakan kecilnya di sini. Lanjut, dari sini ke sini, ini gimana? Kita bisa langsung ke sini karena ada pergerakan kecilnya. Dia naik, dia turun, dia naik. Jadi dari sini langsung ke sini. Setelah itu bagaimana? Apakah di sini bisa ada pergerakan kecil banyak di sini? Tetapi di sini bisa karena di sini ada pergerakan kecil lumayan banyak. Tetapi dari sini ke sini yang kurang tepat karena tidak ada pergerakan kecilnya atau langsung ke sini. Jadi kurang tepat kalau ke sana. Jadi ini harus saya tarik ke bawah. Kemudian mana lagi? Di atas. Kalau sekarang kita bisa coding market itu lebih enak. Ini higher high karena lebih tinggi. Ini lebih rendah dari sebelumnya. Berarti ini apa? Lower high. Ini juga lower high. Yang di bawah ini ada lower low dan sama di sini juga lower low. Nah berarti setelah lower high di sini harusnya bagaimana dia? Harusnya akan ada penurunan menjadi lower low karena trennya sedang bearish. Itu cara menentukan market structure-nya. Sekali lagi kita tentukan market structure-nya. Contoh di AUD USD H4
4. Ini harga saat ini. Kita lihat pergerakan market itu bagaimana dari sini, kemudian bukan di sini karena di sini itu tidak ada pergerakan kecilnya. Di sini boleh karena ada pergerakan, tek langsung di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Harusnya bagaimana ini setelah ini? Ingat bullish. Kita coding aja biar tahu. Di sini higher low, kemudian di sini juga higher low, di sini higher high, sini juga higher high. Ingat coding di bullish tadi, apa? Higher high, higher low, higher high. Harusnya bagaimana? Higher low. Berarti kemungkinan ini tidak bakalan lebih rendah daripada di sini. Biasanya saya kasih garis di sini untuk menunjukkan bahwa tidak akan lebih rendah dari sini, karena kalau ini lebih rendah dari sini berarti trennya lagi bearish. Makanya kenapa stop loss itu, katakanlah kita buy posisi di sini, stop loss itu kita taruh di bawah sini atau kita cut posisi. Jadi contoh kita buy posisi sekarang di Auto USD ketika harga masuk ke sini, kita buy posisi, kemudian kita tutup ketika rugi berapa, kan gitu biasanya. Kita tutup ketika ini low yang di sini sudah ketembus. Soalnya apa? Ya ini tadi, ketika sudah ketembus low yang di sini berarti trennya sudah berubah dari bullish berubah menjadi bearish. Kalau naik kita buy, kalau turun kita sell. Ini kan sedang naik makanya kita buy. Ketika ini turun berarti buy-nya sudah nggak valid. Kita sudah mulai harus cari-cari untuk sell posisi yang ngikuti ini tadi. Kalau untuk konsolidasi kan high dan low-nya kurang begitu enak gitu dilihat. Saya contohkan di USD JPY. Ini lihat higher high, higher low, higher high, benar. Kemudian ini ada higher low, higher high. Kemudian ini lower low, lower high, higher low. Jadi kayak udah mulai nggak jelas. Berarti konsolidasinya ketika mulai yang nggak jelas tadi ini. Nah kayak gini. Karena ini masih jelas. Ini higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, kemudian dia berubah menjadi lower low, higher high. Setelah lower low harusnya apa? Lower high, benar. Kemudian kok menjadi higher low, kemudian kok menjadi lower high. Ini yang benar yang mana? Kalau kalian tarik garis biasanya itu konsolidasi. Kalau kayak gini gimana? Tunggu aja dia break seperti yang kita udah bahas tadi. Tunggu aja dia break ke atas atau break ke bawah. Itu biasanya kayak gitu. Tetapi untuk konsolidasi itu dia naik, biasanya itu ada konsolidasi di sini untuk mengumpulkan order. Setelah konsolidasi ini bagaimana? Biasanya akan melanjutkan kenaikannya. Ini yang orang biasanya rally. Ini base rally. Jadi ini biasanya yang orang bilang rally base rally, ada kenaikan, kemudian flat, kemudian melanjutkan kenaikannya. Kalau kita ngomongnya apa? Ya ini dia ada kenaikan, higher high, higher low, higher high, beres, selesai. Jadi konsolidasi di sini itu termasuk koreksi atau termasuk yang ke bawah di sini. Jadi biasanya kalau ada konsolidasi itu melanjutkan tren ke tren biasanya, dan panjang dari sini itu biasanya sama kayak panjang dari sini. Ini udah kita bahas sering banget terus-menerus. Yang perlu kalian pahami juga kapan sebenarnya kita bisa menentukan, oh ini udah waktunya high, oh ini sudah valid low, ini sudah valid high. Dimana kita bisa tentukannya? Contoh di AUD/CAD sekarang kita bisa lihat ini apa ini? Trennya naik 45 derajat katanya. Oke, simple. Up, down, higher high, harusnya ini higher low. Apakah sudah menjadi higher low? Itu pertanyaannya kan? Jawabannya adalah belum. Loh, kok bisa belum? Karena belum ada rejection di sini atau kevalitan. Kalau kalian lihat gambar saya aja, gambar saya ini, kalau kita gambar aja, dia harus ada kerucut di sini, atau membentuk huruf V atau N, itu pokoknya intinya ada kerucut di sini, ada tombak. Itu yang dinamakan kevalitan. Ini belum ada tombak, jadi kemungkinan masih ada penurunan lagi, masih turun kemungkinan. Kalau ini nanti sudah membentuk tombak, itulah saatnya kita sudah bilang, oh ini higher low atau low yang baru sudah terbentuk. Kita bisa contohkan di Auto USD sini. Di sini adalah higher high, berarti ini apakah sudah terbentuk higher low? Jawabannya adalah sudah, karena sudah membentuk seperti huruf V, tombak tadi seperti ini. Jadi ini kita bisa langsung ekspektasi bisa lebih tinggi lagi. Itu video full untuk market structure. Saya sarankan untuk melanjutkan video ke support resistance supaya kalian bisa lebih jelas untuk belajarnya di sini. Bye bye.